Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Wai Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah pada Minggu sore. Kecelakaan antara minibus dan truk bermuatan peralatan listrik PLN. Kedua kendaraan sama-sama rusak. Menurut pengemudi truk, kecelakaan terjadi saat ia sedang melaju dari arah Bandar Jaya menuju Kota Bumi, Lampung Utara. Kecelakaan bermula saat pengemudi truk berusaha menghindari menabrak minibus dari arah depan yang tiba-tiba oleng masuk ke jalurnya. Jarak kedua mobil yang sudah terlanjur terlalu dekat membuat tabrakan tak terhindarkan. Truk kemudian terperosok ke sawah di pinggir jalan. Kronologisnya mobil pribadi itu ngantuk, mau nabrak saya ngebuang. Ternyata ban saya masih kena, ban belakang masih kena. Diajar ban belakang jadi mobil saya oleng. Ini nggak kendali lagi sini. Bapak dari mana? Saya dari arah Bandar Jaya mau ke arah Bukit Kemuning. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini, pengemudi truk dan pengemudi minibus selamat. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh polisi lalu lintas Polres Lampung Tengah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah. Seorang pedagang sembako di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, menjadi korban kejahatan peredaran uang palsu pada Sabtu malam. Korban bernama Naomi Srinatun, berusia 52 tahun. Saat ditemui pada Minggu siang di warungnya, korban mengaku terduga pelaku berjumlah 2 orang. Pelaku datang ke warungnya membeli 2 bungkus rokok dan 1 karung beras. Rupanya uang yang diterima korban dari pelaku tersebut adalah uang palsu berupa 2 lembar pecahan Rp50.000 dan 1 lembar pecahan Rp100.000. Korban baru menyadari uang yang diterima dari pelaku adalah palsu setelah tidak bisa digunakan untuk belanja ke pasar. Ya paginya nyuruh belanja anak saya tuh, pulang dari belanja katanya, "Mak, duitnya nggak laku." "Loh, kok anak duit laku dia toh?" Bilang gitu. Duitnya palsu lah, Mak. "Ya ampun ya Tuhan, ampunilah orang itu." Saya bilang gitu. "Masa orang tua kayak gini ditipu ya?" Saya bilang gitu. Korban tidak mengenali identitas pelaku dan menurutnya bukan warga di desanya. Sejauh ini korban belum melapor ke polisi. Namun ia berharap pelakunya dapat segera ditangkap agar tidak merugikan pedagang lain. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang aparatur sipil negara atau ASN yang menjadi pelaksana tugas Kepala Desa Hargomulyo, Kecamatan Rawajitu Selatan, ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang karena korupsi anggaran dana desa. Tersangka bernama Sarjoni yang menjadi PLT Kepala Desa tahun 2019 itu dianggap merugikan negara sebesar 200 juta rupiah lebih dari korupsi pembangunan gedung sarana olahraga desa dan sempat ditahan di rutan Mapolres Tulang Bawang. Setelah berkas kasusnya sudah lengkap atau P21, Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Tulang Bawang telah melimpahkan tersangka ke pihak Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk menjalani proses persidangan selanjutnya. Unit Tipikor Satreskrim Polres Tulang Bawang telah melimpahkan tersangka berikut dengan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Tulang Bawang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana desa pada kegiatan pembangunan gedung dan sarana olahraga pada Desa Hargomulyo. Polisi juga menyita barang bukti nota-nota pembelian bahan bangunan dari toko rekanan. Polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam kasus korupsi dana desa tersebut. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Belasan warga dan pengurus LSM Aliansi Masyarakat Peduli Lampung Jumat siang mendatangi Komisi 3 DPRD Lampung Utara untuk mengadukan permasalahan pengangkutan batubara melalui Jalan Sumatera Lintas Tengah dengan truk tronton. Apa income-nya melewati Lampung Utara? Pengangkutan batubara tersebut diklaim warga menjadi biang keladi jalan di Lampung Utara cepat rusak.
Warga meminta kepada pemerintah agar kembali mengatur pengangkutan batu bara yang lewat di Lampung Utara. Di antaranya pengangkutan batu bara dilarang menggunakan truk tronton sebab muatannya yang sekitar 40 ton tersebut melebihi aturan. Warga juga meminta adanya retribusi resmi bagi truk pengangkut batu bara agar menjadi salah satu sumber penghasilan bagi pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Jangan hanya kami menerima debunya saja. Kalau kita bicara regulasi aturan, mereka jelas-jelas melanggar aturan karena mereka sudah mengingat kendaraan batu bara itu 1 kali 24 jam itu 100 sampai 200 kendaraan yang melewati Lampung Utara, tapi tidak ada income sama sekali untuk Lampung Utara. Kita tidak mengumumkan barangkali ada oknum tertentu yang menerima upeti dari mereka tidak dirasakan oleh masyarakat Lampung Utara. Kalau kurang lebih sekitar 6 perusahaan yang hadir cuma 1 perusahaan saja. Ini udah panggilan yang keberapa, Bang? Ini yang kedua. Jika nanti ke panggilan yang ketiga juga tetap tidak dihadiri, itu gimana langkah DPRD, Bang? Kami dari DPRD akan menyerahkan sepenuhnya dengan himpunan Gempol ini untuk terhadap mereka. Polemik pengangkutan batu bara dengan truk tronton yang melewati Jalan Sumatera lintas Tegal, Lampung Utara telah terjadi sejak lama. Pada pertengahan bulan September 2021, puluhan warga Abung Barat, Lampung Utara menghadang belasan truk tronton bermuatan batu bara dari Sumatera Selatan tujuan Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Selain merusak jalan, truk tronton muatan batu bara juga kerap menimbulkan debu serta kemacetan arus lalu lintas karena truk berjalan dengan lambat. Oleh warga, truk tronton tersebut kemudian dipaksa putar balik ke Sumatera Selatan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.